Event ini seperti tadi sudah disampaikan Mas Sasta, akan menghasilkan 3 tamu, tapi sebelum tamu-tamu kita nanti menyampaikan apa saja yang terkait dengan gotong royong ini, dalam konteks pasar, saya mohon izin menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya infokan bahwa event ini live di YouTube ya. Jadi bagi yang akses internetnya kurang bagus untuk gunakan Zoom bisa pilih pakai YouTube. Kemudian untuk event ini juga akan ada sertifikat bagi peserta. Saya informasikan mulai sekarang kawan-kawan yang membutuhkan sertifikat, tolong isi daftar hadir di platform Lunas. Jadi Anda login ke platform Lunas, kemudian klik event bergotong royong ini, kemudian Anda klik tombol absen kehadiran. Nah, sehingga nanti tombolnya berubah menjadi tulisan hadir, begitu ya, supaya Anda nanti jam 11 siang nanti bisa unduh sertifikat. Karena sertifikat hanya bisa diunduh bagi yang sudah mengisi daftar hadir. Baik, saya langsung masuk ke substansi kita. Mas Ari bisa digeser ke slide berikutnya. Pasar gotong royong. Perlu diketahui bahwa pandemi ini telah merubah banyak hal. Pasar dari UMKM berubah drastis, bahkan ada yang hilang sama sekali. Kita tahu seperti Kota Batu, wisata hampir tutup total, tidak ada wisatawan datang, maka penjualan produk-produk UMKM dalam berbagai bentuk, kuliner, kerajinan, relatif berhenti. Itu semua menyebabkan kerugian yang besar bagi kawan-kawan kita. Dan problem berikutnya, pandemi ini belum diketahui kapan berakhirnya, jadi kita memang dalam kondisi ketidakpastian. Nah, dalam situasi yang tidak pasti itu ternyata konsumen mengalami perubahan besar. Pertama, mereka menerapkan work from home, stay at home, dan seterusnya. Kemudian mereka juga kembali ke kebutuhan basic, kebutuhan dasar. Jadi balik ke masalah kesehatan, keamanan, dan makan. Kebutuhan sekunder, tersier dikesampingkan. Nah, kemudian juga ada perubahan dari konsumen berupa go digital. Hampir semua konsumen sekarang memanfaatkan layanan digital. Dan perubahan yang keempat adalah mulai tumbuhnya empati, kepedulian dalam bergotong royong bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan dari pandemi ini. Nah, kita melihat di berbagai daerah muncul gagasan-gagasan lokal untuk mengatasi problem pasar ini. Di Jogja muncul Jogja Tetulung, di Jakarta muncul UMKM Fest dengan Kurma 2020, di Batu muncul Tuku Nuku. Itu semua respon dari kondisi sulit yang sedang kita hadapi. Oke, slide berikutnya Mas Ari. Nah, kemudian dari situ kita melihat kawan-kawan di berbagai daerah ini mengembangkan pasar lokal. Pasar yang berbasis komunitas, yang berbasis gotong royong. Dan di situ ada 3 ciri. Ciri pertama bahwa pasar ini menggunakan teknologi informasi. Ya. Kemudian berbasis komunitas, dan yang ketiga 100% produk lokal yang dijual. Jadi ini ciri dari pasar lokal, pasar komunitas, pasar gotong royong. Sehingga kemudian dari situ Lunas mencoba mengembangkan layanan terbarunya. Lanjut Mas Ari, yakni pasar gotong royong Lunas. Pasar gotong royong Lunas ini adalah pasar online offline sebagai hub pasar lokal, pasar komunitas yang menerapkan model gotong royong kekinian. Pasar gotong royong Lunas memperkuat ekosistem
bisnis UMKM yang berkelanjutan dan bertumpu kepada pengembangan kapasitas komunitas. Jadi melalui pasar gotong royong lunas ini kita ingin pasar-pasar komunitas di berbagai daerah ini tumbuh berkembang semakin kuat sehingga mampu menjadi solusi bagi problem UMKM di daerahnya. Oke, lanjut Mas Ari. Nah, berikutnya tanggal 26 Mei yang lalu logo dari pasar gotong royong ini sudah diluncurkan. Nanti bisa dibaca saja, materi ini akan dibagikan pada Anda semua. Saya nggak akan jelaskan tentang makna logo ini, tapi kalau Anda membutuhkannya bisa buka kembali dokumen ini. Lanjut Mas Hari. Nah ini juga masih tentang logo, lanjut. Nah kemudian fungsi. Fungsi dari pasar gotong royong lunas ini ke depannya kita akan menyediakan layanan transaksi, kurasi, dan promosi. Sebagai informasi, layanan ini baru akan kita mulai secara bertahap tanggal 27 Juni 2020. Karena launching dari pasar gotong royong lunas ini memang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni nanti berbarengan dengan launching gerakan Indonesia Menolong. Nanti Mas Dwi yang akan menjelaskan tentang gerakan tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian layanannya, layanan yang akan disiapkan nanti mulai 27 Juni nanti secara bertahap akan ada layanan kabar pasar, yang kedua ada layanan pasar gotong royong hub, yang ketiga ada promo, yang keempat ada produk. Layanan ini nanti akan kita sediakan secara bertahap menyesuaikan dengan kecepatan dari tim developer program dari Lunas. Lanjut Mas. Nah, kemudian ini contoh tampilan dari kabar pasar. Ini sudah bisa diakses, di situ ada informasi tentang rencana launching. Kemudian, nah ini tolong Anda lihat, ada pengumuman tentang pendaftaran untuk gabung di pasar gotong royong hub. Nah, ini penting untuk Anda, kabar pasar ini Anda nanti bisa masuk ke Lunas, Anda cari pasar gotong royong, Anda klik info pendaftaran ini. Anda nanti akan bisa membaca dengan jelas dan link formnya ada di situ. Silakan bagi yang mau gabung, kunjungi Lunas. Kemudian ada pengertian definisi atau filosofi logo Lunas. Kemudian ada penjelasan tentang gerakan Indonesia Menolong dan terusnya. Lanjut Mas Hari. Nah ini slide terakhir, ini beberapa komunitas yang sudah gabung di pasar gotong royong Lunas. Nah untuk gabung di pasar ini, seperti tadi disampaikan, Anda perlu mengisi form yang sudah disebutkan sebelumnya. Bila nanti Anda sudah mengisi, kemudian Anda melengkapinya dengan mengirim logo ukuran 1x1, lalu mengirim deskripsi dari komunitasnya, maka Anda nanti akan pasar komunitasnya akan dimunculkan di pasar gotong royong hub ini. Oke, lanjut Mas Ari. Ini slide terakhir, ini kontak dari kita, pengelola dari pasar gotong royong Lunas ini. Kawan-kawan, perlu diketahui bahwa pasar gotong royong ini juga sebagai tindak lanjut dari kegiatan relawan pendamping UMKM terdampak COVID-19. Jadi kawan-kawan relawan ini sudah bekerja sejak akhir Maret dan sampai akhir Mei ini, awal Juni ya sekarang ya, mereka sudah mendampingi ribuan UMKM. Dari situ ditemukan problem utamanya memang pasar. Sehingga kita sekarang bergerak ke level berikutnya, kita sekarang mendorong tumbuhnya pasar-pasar lokal, pasar-pasar komunitas, pasar-pasar gotong royong di berbagai daerah. Dengan adanya pasar-pasar tersebut, kita yakini itu akan menjadi solusi bagi kawan-kawan UMKM di berbagai daerah yang mengalami problem
kesulitan pemasaran. Saya kira demikian Mas Asfa pengantar dari saya. Semoga 2 jam ke depan kita bisa mendapat insight tentang gerakan Indonesia Menolong, kemudian tentang gotong royong, tentang solusi lokal yang sesuai dengan budaya kita. Dan sekali lagi mengingatkan tanggal 27 Juni kita ada event launching gerakan Indonesia Menolong, launching pasar gotong royong lunas. Moga-moga kawan-kawan bisa mengikutinya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.